Divisi warehouse atau bagian gudang di sebuah perusahaan seringkali dipandang sebelah mata atau diremehkan atau dianggap bagian yang nggak terlalu penting, alias dinomor 2-kan atau bahkan bisa jadi dinomor 16-kan kali ya. Baik itu oleh rekan divisi lain maupun sebagian top manajemen perusahaan itu sendiri. Ini bukan hoax, karena memang faktanya dari topik sharing atau diskusi online maupun offline beberapa rekan saya yang bekerja sebagai praktisi pergudangan di beberapa perusahaan, hal itu benar-benar terjadi di tempat mereka bekerja. Contoh misalnya pengalokasian factory floor plan atau tata rencana denah pabrik untuk area warehouse oleh top manajemen yang terkesan asal-asalan. Yang penting bagian gudang dapat jatah space, tanpa memperhitungkan dimensi space yang seharusnya dibutuhkan. Termasuk juga nggak memikirkan perlunya disediakan space yang mencukupi dan bersifat restricted area untuk area gudang scraps atau penyimpanan bahan baku dan barang jadi yang reject yang harus ditangani dengan benar, terutama untuk perusahaan di kawasan berikat. Ataupun juga penempatan area gudang tanpa mempertimbangkan flow proses warehouse logistik yang baik, yaitu dari kedatangan armada kendaraan pengangkut bahan baku, koordinasi administrasi dokumen barang masuk dengan divisi lain, terutama jika perusahaan tersebut adalah kawasan berikat atau bonded zone, kemudian supply bahan baku dari warehouse ke produksi, sampai penyiapan barang jadi untuk shipping, yang itu semua seharusnya terintegrasi agar efektif dan ada denah area warehouse inbound dan outbound yang jelas. Bahkan termasuk juga proses rekrutmen karyawan bagian warehouse yang terkesan asal dapat orang dengan spek yang pas-pasan, yang oleh bagian HRD perusahaan tersebut hanya cukup di-broadcast di akun medsos milik internal perusahaan. Dibedakan dengan info lowongan bagian lain yang di-broadcast di beberapa portal lowongan kerja terkenal dengan jangkauan menjaring kandidat berkualitas yang lebih banyak. Itu semua adalah contoh nyata yang terjadi di beberapa perusahaan tempat rekan saya bekerja, yaitu rekan-rekan saya yang di grup diskusi sebagai praktisi warehouse, logistik, dan distribusi. Yang bagi saya yang sebagai praktisi pergudangan cukup lama, ini benar-benar memprihatinkan. Sebuah ironi kalau boleh saya bilang. Kenapa? Ya, karena warehouse sebenarnya adalah bagian yang sangat penting dan berperan sangat-sangat penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Proses produksi di internal perusahaan dan juga support ke external customer pasti akan terkendala kalau warehouse-nya nggak ditata, diatur, dikelola dengan sistem manajemen pergudangan yang baik dan ideal. Kalau ngomongin soal gudang atau warehouse yang baik dan ideal seperti apa, ada banyak definisi standar yang beda-beda tergantung dinamika kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan. Pada sering video ini, saya mengerucutkan ekspektasi standar warehouse yang baik dan ideal itu dalam 5 poin utama. Gudang atau warehouse yang baik dan ideal yang pertama, dengan difasilitasi oleh top manajemen, warehouse mempunyai layout warehouse inbound dan warehouse outbound yang jelas dan efektif. Juga punya racking system yang rapi, sehingga barang bisa cepat ditemukan dan mudah diambil oleh tim gudang sesuai prinsip 5S atau 5R. Misalnya,
Penempatan barang dikelompokkan sesuai jenis atau kategori atau intensitas pemakaiannya. Ada label identitas yang jelas pada setiap tempat penyimpanan barang. Kemudian lokasi tempat penyimpanan fisik barang terupdate di komputer, baik itu berupa spreadsheet maupun ada di ERP. Gudang atau warehouse yang baik dan ideal yang kedua, dengan difasilitasi top management, warehouse mempunyai sistem keamanan dan safety yang memadai. Misalnya, diperlengkapi dengan CCTV di banyak titik. Seperti misalnya contoh yang sudah luar biasa bagus diterapkan di PT Pro Manufaktur Indonesia atau Formulatrix ini. Di mana di hampir setiap sudut lingkungan area perusahaan Formulatrix ini, perusahaan yang bergerak di bidang produksi serta R&D instrumen robotik bioteknologi terbesar di Jawa Tengah ini, sudah dipasang ratusan kamera CCTV yang aksesnya terkoneksi dengan smartphone maupun laptop para manajer divisi masing-masing. Kemudian juga akses pintu masuk khusus dengan RFID. Ditambah juga adanya koordinasi dan awareness yang baik antara berbagai divisi di perusahaan tersebut, sehingga membantu mewujudkan area warehouse sebagai area terbatas yang nggak boleh sembarangan orang bisa keluar masuk lalu lalang. Selain itu juga pastinya sarana standar K3 seperti detektor asap, alat pemadam api, dan peralatan pendukung kerja yang proper. Gudang atau warehouse yang baik dan ideal yang ketiga, nggak menyimpan inventory barang sangat berlebih atau overstock. Misalnya, adanya koordinasi dan awareness yang baik antara PPIC atau Production Plan and Inventory Control dengan divisi purchasing dan juga warehouse tentang safety stock. Sehingga jumlah stok barang yang diorder aman, nggak akan shortage atau downtime di proses produksi, tapi juga nggak akan sampai menimbulkan masalah storage space yang kurang di warehouse. Bahkan sampai menjadi dead stock atau dead inventory yang merugikan perusahaan secara hitung-hitungan bisnis. Gudang atau warehouse yang baik dan ideal yang keempat, mempunyai sistem administrasi pencatatan in dan out stok gudang menggunakan sistem ERP yang simple, praktis, dan akurat, sehingga akurasi stok bisa real-time and reliable. Banyak contoh sistem ERP yang dipakai perusahaan seperti misalnya SAP, Odoo ERP, NetSuite ERP, Sage Intacct, Oracle's Business Suite, Icon, dan banyak juga yang mendevelop sendiri sistem ERP-nya. Intinya, yang bagus dan ideal adalah yang bisa mempermudah pekerjaan dan mempercepat proses administrasi, bukan malah membebani atau merepotkan tim gudang, atau bahkan menjadi redundant proses. Misalnya, nggak butuh banyak klik tombol menu atau nggak perlu mengulang entry data manual satu persatu kode barang yang akan dikeluarkan dari stok warehouse untuk disuplai ke produksi. Atau juga misalnya nggak ada sistem ERP ganda atau mempunyai banyak spreadsheet untuk mengulang input data. Gudang atau warehouse yang baik dan ideal yang kelima, last but not least, mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan punya rasa memiliki atau sense of belonging yang tinggi terhadap divisi warehouse. Misalnya, proses rekrutmen karyawan baru warehouse maupun proses review evaluasi kinerja karyawan lama harus benar-benar memenuhi kriteria spesifikasi teliti, cekatan, fast learner atau pembelajar yang cepat, atau mempunyai daya serap yang tinggi, kemudian juga berattitude baik dan bisa bekerja sama dalam tim. Karyawan warehouse yang memiliki sense of belonging yang tinggi pasti akan memunculkan rasa penuh tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja.
Kalau ngomongin soal kualitas sumber daya manusia di sebuah perusahaan, saya sendiri udah lama dari dulu nerapin prinsip screening by social media and social behavior. Maksudnya adalah saya nerapin prinsip penyaringan kandidat karyawan baru warehouse maupun mengevaluasi karyawan lama warehouse berdasarkan sepak terjang mereka di dunia maya maupun kadang sesekali di dunia nyata di luar kantor. Dengan metode itu, saya bisa merecognize atau mengenali apakah mereka tipikal orang yang suka mengeluh ataukah selalu ikhlas bersyukur. Apakah mereka tipikal pemalas ataukah pekerja rajin. Apakah mereka tipikal orang yang suka menebar bahasa kebencian dan perseteruan, ataukah orang yang menyukai persatuan dalam keberagaman dan bisa bekerja sama dalam satu tim yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain karyawan harus memahami quality policy atau kebijakan perusahaan tentang kualitas yang pastinya udah ada di setiap perusahaan yang menjalankan ISO 9001, saya juga merumuskan standar budaya kerja tim warehouse yang menjadi dasar atau landasan bekerja sehari-hari yang harus mendarah daging atau benar-benar membudaya dalam diri setiap anggota tim warehouse. Misalnya ada budaya jujur dan bersikap terbuka, budaya zero miss atau mengutamakan ketelitian dalam bekerja demi akurasi stok dan meminimalkan komplain, budaya gerak cepat atau gercep dalam bekerja, menggantikan budaya kerja lama yang salah tempat dan salah tafsir, yaitu ora usah ngoyo dan alon-alon waton kelakon. Saya juga menyodorkan lembar fakta integritas yang ditandatangani anggota tim untuk memastikan mereka bekerja sesuai koridor norma, etika, dan hukum yang berlaku. Karena bekerja di gudang adalah menghandle begitu banyak aset inventory perusahaan yang nilai rupiahnya sangat-sangat besar, bisa miliaran rupiah. Dan itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga merumuskan dan mengimplementasikan tabel evaluasi skills matrix kepada setiap karyawan warehouse, baik itu activity skill matrix maupun hard skill matrix. Tujuannya adalah supaya karyawan warehouse nggak hanya bisa menjadi spesialis di satu atau dua jenis aktivitas pekerjaan saja selama bertahun-tahun karir bekerja mereka, tapi bisa menguasai sebanyak mungkin jenis aktivitas pekerjaan di gudang. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan salah satu spesifikasi karyawan warehouse haruslah orang yang fast learner atau pembelajar yang cepat. Skills matrix ini akan memperkuat pondasi tim warehouse sehingga ketika salah satu anggota tim nggak masuk kerja, bisa segera di-backup oleh anggota yang lain dengan level skill yang kurang lebih sama. Itulah kenapa di divisi warehouse yang saya manage, saya lebih memilih penamaan titel posisi warehouse staff yang lebih general untuk semua anggota tim di bawah level supervisor, menggantikan penamaan titel posisi yang berbeda-beda dan terkesan spesialis, misalnya material picker, tools keeper, warehouse receiver, warehouse administrator, dan lain-lain. By the way, kalau ngomongin lebih detail lagi soal ekspektasi gudang atau warehouse yang baik dan ideal dari sisi human resources, maka nggak akan lepas juga kita perlu ngomongin soal job desk ya, atau tugas dan tanggung jawab pekerjaan leadernya, pemimpinnya, baik itu warehouse manager maupun warehouse supervisor. Karena starting point-nya dari leader lah, leader yang bagus, sebuah divisi akan menjadi tim yang bagus. Warehouse manager yang ideal itu nggak dibebani pekerjaan rutin harian yang sifatnya administratif, yang menyita cukup banyak waktu setiap harinya.
Kenapa? Supaya warehouse manager punya cukup waktu yang berkualitas untuk berpikir atau quality time for thinking, yaitu memikirkan strategi dan ide perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Kemudian juga merumuskan dan melakukan update revisi standar operational procedure atau SOP dan working instruction atau instruksi kerja. Selain juga tentunya ada cukup waktu untuk memonitor pekerjaan timnya, baik itu lewat patroli langsung keliling area warehouse atau go to Genba, maupun cyber patrol via pemantauan CCTV, supaya tim warehouse tetap berada di jalur yang benar atau on the right track. Juga ada cukup waktu untuk melatih, mengarahkan, dan memotivasi timnya dalam bentuk internal training, evaluasi rutin, reward and punishment, supaya KPI atau goals target tercapai. Kemudian untuk warehouse supervisor. Warehouse supervisor yang ideal itu mempunyai skill yang bagus dalam hal kombinasi pekerjaan administratif, pekerjaan fisik di lapangan, dan juga leadership skill. Leadership skill antara lain meliputi problem solving, pendistribusian dan pendelegasian tugas, pendampingan rekan kerja, juga mampu membina hubungan baik antar anggota tim. Warehouse supervisor yang ideal juga mesti punya integritas yang tinggi dalam hal pengawasan atau supervisi gudang. Artinya dalam proses supervisi atau pengawasan harus bisa adil dan seobjektif mungkin menghindari perasaan like or dislike kepada anggota timnya. Demikian pemaparan dari saya, Budi Kris, sebagai alumni Universitas Gadjah Mada Jogja, yang sudah berkecimpung di pekerjaan pergudangan sejak tahun 2014 hingga sekarang, tentang ekspektasi gudang atau warehouse yang baik dan ideal. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin divisi warehouse atau bagian gudang di perusahaan tempat Anda bekerja, atau bahkan juga di tempat saya sendiri bekerja saat ini, belum bisa benar-benar baik, ideal, sempurna. Tapi seenggaknya ada goodwill atau niat baik, dan ada tahapan perjalanan proses yang berkesinambungan terus-menerus atau continuous improvement demi menuju arah ideal itu. Jangan lupa, kalau Anda nggak suka dengan video saya ini, silakan klik tombol nggak suka atau dislike, tapi 2 kali yang ngekliknya ya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like sekali aja, subscribe, dan bantu share ke rekan-rekan yang lain.